Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan materi Basel. Perkenalkan, nama saya Taruna Isra. Dan saya Ahmad Septarja Putra. Saya Ahmad Fabriar Afriansyah. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan melakukan beberapa percobaan ya. Yang pertama adalah tentang profil. File profile dijalankan pada home directory pemakai yang login. File profile adalah hidden file, sehingga untuk melihatnya harus menggunakan opsi A pada instruksi ls. Dengan bukti screenshotan seperti ini, menggunakan perintah ls -a yang akan menampilkan semua file dan folder di direktori termasuk file hidden seperti profile. Lalu ada tambahan perintah more file. Perintah ini untuk menampilkan isi dari file profile. Lalu yang kedua ada file bash logout yang akan dieksekusi sesaat sebelum logout. Fungsi sebagai host clearing jobs, artinya membersihkan semuanya. Misalnya menghapus temporary file atau job lainnya. Melihat file bash logout dengan instruksi cat bash logout. Cat ini hampir sama seperti more, fungsinya untuk menampilkan isi file. Lalu untuk percobaan yang kedua adalah menggunakan feature history bash. Basel menyimpan histori perintah yang digunakan sebelumnya. Anda dapat mengakses histori dalam beberapa cara. Cara paling mudah adalah menggunakan panah atas, yaitu backup. Maka perintah sebelumnya akan ditampilkan. Lalu yang kedua, berikutnya berikan Basel beberapa perintah untuk diingat. Masukkan perintah berikut dan tekan enter pada setiap baris, seperti cd ls-l/etc, ls-l, wami, dan who. Daftar perintah ini dijalankan, lalu berikutnya dicek menggunakan histori pada nomor selanjutnya, seperti ini. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada histori, dapat menggunakan perintah history untuk melihat semua perintah yang pernah dimasukkan dengan menggunakan perintah history. Dapat dilihat setelah menjalankan perintah tersebut, muncul daftar perintah yang sebelumnya dijalankan. Yang keempat, Anda dapat memilih perintah sebelumnya dengan menggunakan panah atas, tapi hal ini tidak efisien untuk perintah yang semakin bertambah banyak. Cara yang mudah menggunakan nomor pada perintah history atau mencarinya. Untuk memilih dan mengeksekusi perintah dengan nomor, masukkan kunci tanda seru diikuti nomor perintah, seperti ini. Contohnya adalah 780. Jadi di perintah history sebelumnya muncul daftar perintah secara beserta nomor urutan perintahnya, dan bisa dieksekusi lagi perintah tersebut menggunakan perintah ini. Anda dapat mencari perintah dengan menyertakan perintah yang diinginkan. Misalnya perintah ini etc akan menjalankan perintah ls-l/etc yang sebelumnya digunakan. Jadi kan sebelumnya kita ada menjalankan perintah ls-l/etc. Semisal kita mau menjalankan perintah tersebut dapat menggunakan perintah ini. Tanda tanya tersebut akan mendeteksi di histori kita melakukan apa pada etc dan terdeteksi sebelumnya menjalankan ls-l etc. Kemudian gunakan perintah history, maka akan terlihat perintah ls-l/etc yang kedua dan bukan perintah yang ini. History, hal ini dikarenakan perintah etc fungsinya untuk mendeteksi perintah apa yang dijalankan sebelumnya pada etc. Yang ketujuh, apabila string tidak ditemukan, maka perintah history akan terdapat pesan error. Ini
Lalu tambahkan perintah wombat 99. Di contoh ini dapat diketahui bahwa jika kita mencari perintah yang tidak ada di history seperti wombat 99, maka akan muncul pesan event not found alias perintah tersebut tidak pernah dijalankan sebelumnya. Lalu yang ke-8, jika diketikkan who, maka yang dijalankan adalah perintah who. Tetapi bila Anda mengetikkan whoa, maka yang dijalankan adalah perintah whoami. Intinya perintah who adalah singkatan dari whoami yang sebelumnya sudah dijalankan. Yang ke-9, Anda bisa menggantikan string pada perintah history, terutama pada perintah yang panjang, misalnya ketik cat /bin/bash string grep cell less dan tekan enter, maka akan menampilkan semua string pada file bin/bash yang berisi kata cell. Untuk keluar, tekan G. Jika ingin menampilkan kata alias, maka Anda tidak perlu mengetikkan perintah yang panjang lagi, tapi cukup ketik cell alias dan tekan enter, maka akan menggantikan kata cell dengan alias. Seperti itu. Lalu berlanjut ke percobaan yang ketiga adalah mengubah fitur history bash. Bash shell akan menyimpan perintah history meskipun telah logout dan login kembali. File bash history menyimpan file history yang terdapat pada home directory, dapat digunakan dengan menggunakan perintah cd. Lihat beberapa baris ke file bash history dengan ketik tail bash history dan tekan enter. File ini bukan file yang up to date. Ketik history dan tekan enter, maka akan terlihat baris terakhir adalah perintah history dan baris sebelumnya adalah tail bash history. Perintah history bersifat up to date karena disimpan pada memori sistem. Ketik perintah berikut echo, ini perintah saya, maka saat di enter, di bawahnya akan muncul kata ini perintah saya. Yang kelima, logout dan login kembali sebagai user yang sama. Ketik history dan tekan enter, maka perintah echo ini perintah saya akan berada pada baris terakhir. Lihat file bash history, maka perintah tersebut akan terdapat pada file bash history. Untuk yang keenam, ketik history less untuk melihat perintah history terakhir pada screen. Tekan spacebar untuk melihat file lebih banyak. Untuk keluar, tinggal tekan G. Jadi dengan perintah tersebut dapat menampilkan beberapa perintah, lalu tinggal dipencet enter berulang kali sampai semua history muncul di layar. Yang ketujuh, untuk melihat berapa banyak perintah history yang ada pada file, tinggal ketik berikut dan output yang keluar serupa di bawah ini. Output menunjukkan bahwa 1000 perintah history disimpan pada file history. Untuk melihat jangkauan perintah history digunakan variabel isSize. Untuk melihat jangkauan history, ketik sebagai berikut, yaitu set grep isSize. Bila ingin memperbesar jangkauan file history, maka ubahlah variabel isSize pada script startup yang disebut bash hrc pada home directory. Logout dan login kembali sebagai user yang sama. Lihat perubahan variabel isSize, maka akan berubah yang sebelumnya 1000 menjadi 5000. 11. Ketikkan perintah history beberapa kali, maka perintah ini akan disimpan pada bash history meskipun yang diketikkan perintahnya sama. Yang ke-12, Anda dapat melakukan konfigurasi bash agar tidak menambah perintah ke history jika perintah yang diketikkan sama dengan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan menambahkan variabel hisControl dan diberikan nilai ignore dubs pada perintah bash rc. Logout dan login kembali sebagai user sama. Ketikkan history beberapa kali dan perhatikan berapa kali history muncul. Lalu lanjut ke percobaan keempat, mengubah prompt cell.
Prom bus cell dikonfigurasi dengan men-setting nilai variabel PS1. Selain menampilkan string statik sebagai prom, Anda dapat menampilkan menjadi dinamis. Contohnya, apabila ingin menunjukkan current directory atau current time, tinggal ketik perintah PS1 sama dengan /t dan tekan enter untuk menampilkan waktu sistem dalam format 24 jam sebagai prom bus. Format dalam HMMSS seperti itu. Untuk menampilkan format 12 jam sebagai indikator AM dan PM, ketikkan perintah sebagai berikut. Kebanyakan orang menginginkan prom bus menampilkan current working directory. Directory dapat ditampilkan dalam bentuk keseluruhan path atau hanya nama directory. Karakter /w menampilkan hanya nama directory. Jika current directory adalah home directory, maka tampil prom seperti ini. Ketik cd/usr/spin untuk melihat prom usr/bin. Ketik ps1/w untuk melihat prom spin. Ada beberapa prom bus lain yang dapat diubah, yaitu PS2, 3, dan 4. Prom PS2 digunakan sebagai prom sekunder untuk melihat bagaimana penggunaannya. Ketik echo hello dan tekan enter. Simbol lebih besar dari akan muncul. Hal ini memberitahukan bahwa bus menunggu Anda menyelesaikan perintah. Ketik penutup quote dan tekan enter. Perintah ini akan menyelesaikan prom PS2, kata hello muncul diikuti dengan prom PS1 pada baris baru. Lalu yang ketujuh, Anda dapat mengubah prom PS2 seperti mengubah prom PS1. Ketik perintah seperti ini, kemudian ketik hello, echo hello, dan tekan enter. Pada baris berikutnya akan muncul selesai memasukkan perintah Anda. Kemudian ketikkan penutup quote dan tekan enter. Jika perintah selesai, maka kata hello akan muncul diikuti prom PS1 pada baris baru. Yang ke-9, prom bus dapat ditampilkan berwarna dengan melakukan setting color, setting string. Sebagai contoh, prom bus diset dengan /w/dollar akan menampilkan current working yang directory yang diikuti dan seperti itu. Untuk setting menjadi warna biru, ketikkan perintah berikut seperti ini. Untuk mendapatkan prom warna merah, ketikkan perintah ini. Lalu bila menginginkan beberapa warna, ketikkan perintah berikut. Untuk menampilkan prom dengan warna berkebalikan, atribut kontrol diganti 7 seperti perintah berikut. Lalu lanjut ke percobaan kelima, menampilkan otomatisasi ke prom cell. Pastikan Anda berada di home directory. Buatlah skrip sederhana untuk mengurut daftar file. Anda dapat menggunakan text editor, tetapi karena hanya satu baris, gunakan perintah echo untuk membuat file. Lalu jalankan program sorter di atas. Setiap sel bus menampilkan prom PS1. Yang kelima, ketikkan echo John Smith list dan tekan enter. Jika file list tidak ada, akan dibuat secara otomatis, tapi jika sudah ada, string John akan ditambahkan. Lalu ke-6, ketik cat list dan tekan enter, maka Anda akan melihat isi file pada saat ini. File mungkin mempunyai hanya satu baris sehingga tidak dapat dilihat apakah file sudah terurut. Yang ke-7, mungkin masukkan beberapa perintah serupa dengan poin 5 tetapi dengan nama dan nomor yang berbeda. Yang ke-8, apabila Anda tidak menginginkan sel bus menampilkan file terurut sepanjang waktu, Anda tidak perlu menambahkan perintah variabel prom command sorter pada file konfigurasi seperti bus rc. Bila Anda ingin bus berhenti menjalankan program sorter, maka ketikkan variabel prom command dan tekan enter atau logout dan login kembali. Lalu untuk percobaan ke-6 akan disampaikan oleh
Saudara Baktiar, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan yang percobaan 6, yaitu membuat bash script dan menjalankannya. Untuk yang nomor 1, membuat file p1.sh dengan prompt pp2.sh, lalu ketik echo program bash script. Yang kedua, mengubah program menjadi executable, yaitu lspnl pp1.sh terus chmod plus pp1.sh lalu lspnl pp1.sh. Yang nomor 3, menjalankan script dengan prompt bash pp1.sh sh pp1.sh lalu pp1.sh. Yang terakhir /pp1.sh. Konversi dalam pembuatan nomor 4, konversi dalam pembuatan script shell dinyatakan sebagai tagar tanda seru /bin/bash tambahkan pada file p1.sh. Konversi tersebut dengan prompt pp1.sh, lalu ke dalam v-nya ketikkan tagar tanda seru /bin/bash, lalu ketik echo program bash script. Untuk yang kelima, buat file p2.sh sama yang seperti yang p1 tadi, ketik echo program bash script. Lalu yang 6, menjalankan beberapa program shell dalam satu garis instruksi yang dipisahkan dengan tanda. Yang pertama, pp1.sh, titik 2 koma, pp2.sh. Yang kedua, /pp1.sh, titik 2, /pp2.sh. Yang kelima, menjalankan script sebagai proses background hingga prompt tidak terlihat. Percobaan 7, job control, proses foreground prompt-nya ps x. Lalu nomor 2, proses background, ketikkan prompt ps x caplok hasil dan. Yang ketiga, setiap job mempunyai bit yang tunggal atau unik. Untuk melihat jobs yang aktif, ketikkan prompt jobs. Nomor 4, file loop.sh. File ini tidak akan pernah berhenti kecuali ditekan Ctrl C. Dengan prompt v loop.sh, di dalam v-nya ketikkan tagar tanda seru /bin/bash, lalu while true do sleep and lalu echo hello, lalu ketikkan tujuannya. Yang kelima, file sh menjadi executable, sedangkan program akan ditampilkan kata hello setiap 10 detik. Untuk keluar program, tekan Ctrl C. Promptnya seperti berikut, upload +x loop.sh. Lalu yang kedua, /loop.sh. Untuk percobaan ke-8, yaitu manipulasi staf untuk directory. Nomor 1, instruksi dirs digunakan untuk melihat staf directory pada output hanya ditampilkan di directory home. Prompt-nya yaitu dirs. Nomor 2, membuat 3 buah directory. Untuk prompt-nya dir sekai retrieve. Lalu yang ketiga, instruksi dirs digunakan untuk melihat staf directory pada output-nya. Tidak ditampilkan di directory. Prompt-nya dirs. Percobaan ke-9,
yaitu alias. Yang pertama, alias adalah mekanisme untuk memberi nama alias pada satu atau sekelompok instruksi. Untuk melihat alias yang sudah terdaftar pada sistem, ketik alias pada command prompt. Yang kedua, membuat beberapa alias dengan prompt alias del sama dengan rm menti. Yang kedua, alias sama dengan history. Nomor 3, gunakan hasil alias dengan prompt pertama ls, kedua del hasil, yang ketiga h garis tegak more. Alias promnya yang pertama adalah alias del, yang kedua del file. Baik, kesimpulannya pada percobaan kali ini dapat disimpulkan kita bisa bekerja dengan Bcell seperti melihat hidden file, profile untuk melihat file yang dijalankan di setiap pengguna yang sedang login, lalu dapat juga mengatur history jobs yang sudah dijalankan sebelumnya. Dapat juga mengubah prompt dan PS1 menjadi PS2. Lalu yang terakhir, dapat menggunakan alias memberi singkatan dari perintah yang ada. Selanjutnya yang latihan akan dilanjutkan dengan rekan saya Ahmad Septa. Baik, saya akan menjelaskan yang latihan. Baik, di nomor 1 merupakan adalah edit file profile /etc /profile dan menyimpan. Setelah itu edit file profile /home/ubuntu /base dan tampilkan pesan sebagai berikut. Dan kemudian edit lagi, yaitu yang perlu diedit /home/student .base login dan tampilkan pesannya. Setelah selesai, lalu nomor 2, jalankan instruksi subtitled user, kemudian keluar dengan perintah exit. Dan nomor 3 yaitu logout, edit file base logout, tampilkan pesan dan tahan selama 5 detik sebelum eksekusi logout. Yang B, edit file base logout, tampilkan pesan dan tahan selama 4 detik sebelum eksekusi logout. Dan kemudian di nomor 4 ada history. History ini merupakan untuk perintah untuk menampilkan history yang sebelumnya itu dijalankan. Lalu yang B, gunakan fasilitas history dengan mengedit instruksi baris kelima dari instruksi yang terakhir dilakukan. Ulangi instruksi yang terakhir, gunakan juga Ctrl+P dan Ctrl+N untuk bernavigasi pada history buffer. Ulangi instruksi pada history buffer nomor tertentu, misalnya nomor 150, dengan perintah tanda seru 58 history. Lalu di nomor 5 ada prompt string, yaitu A, edit file, lalu ganti prompt P1 dengan instruksi export. Diperlukan dengan parameter nama variabel tersebut agar perubahan variabel dikenal oleh semua sel. Lalu yang B, ubahlah warna sel prompt dengan warna biru dan berkedip. Di nomor 6 ada bash script, yaitu membuat script, dan masing-masing script setelah selesai membuat script dengan perintah yang ada pada gambar di samping, lalu jalankan script tersebut sebagai berikut dan perhatikan hasilnya. Setelah muncul
hasilnya, maka teman-teman langsung saja menggunakan perintah /p1.sh. Dan kemudian nomor 7 yaitu ada jobs A, buat shell script yang merupakan loop dengan nama p-waktu.sh setiap 10 detik, kemudian menyimpan tanggal dan jam pada file hasil. Lalu jalankan sebagai background, kemudian jalankan satu program utilitas find. Kemudian jadikan program ke-1 sebagai foreground, tekan Ctrl Z dan kembalikan program tersebut ke background. Lalu stop program background tersebut dengan utilitas skill. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Pimpinan saya serahkan kepada Mas Isra. Baik, setelah dia lihat banyak sekali contoh perintah yang bisa kita coba, dimana setiap contoh ini tentunya akan berguna dan mengetahui bahwa di Linux ini banyak sekali jenis-jenisnya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat disimpulkan bahwa kita dapat bekerja dengan bahasa seperti melihat item profil untuk melihat file yang dijalankan setiap pengguna yang sedang login, ya, dan banyak juga variasi-variasi lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Saya Taruna Isra dan saya Ahmad Sektar Argia Putra. Di mute. Saya Ahmad Sektar. Oke, kami dari kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.